gue melihat orang yang bekerja di kantoran tapi nggak sesuai dengan minat mereka. Itu Bang Radit istilahkan seperti seekor ubur-ubur lembur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mastaka, mari sharing di perpustakaan. Masih bareng saya, Sarip Hidayat. Masih di segmen Baca Yuk. Kali ini saya masih ditemani oleh siapa? Kang? KDM. KDM, Kang Deddy Mulyadi. Oke. Wilujeng Enjing, Kang Deddy. Wilujeng Enjing. Kemarin kita bahas tentang Susundaan ya. Ya, Sesundaan. Susundaan kali ini mungkin kita akan bahas cerita kayaknya menarik nih. Buku dari siapa, Kang? Yang akan dibahas. Ini buku judulnya Ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur lembur. Ya, Ubur-ubur lembur. lembur. Penulisnya Bang Raditya Dika. Wah, pasti keren nih. Legend Pasti, ya. oh, legend banget ini. Lucu biasanya ya. Ini diterbitkan oleh Gagas Media, Gagas Media tahun oke. 2018. Ini buku lama lah ya. Lumayan lama ya. Ya. 2018 sekarang 2020. Kemarin kan di segmen sebelumnya kan buku yang baru ya. Baru-baru ya. dari JS Khairan kan. Iya, betul. Nah, sekarang nyoba buku yang lama. Tapi ini ubur-ubur lembur, kalau yang sekarang ubur-ubur ikan lele. Lele. Tapi ngomong-ngomong Raditya Dika itu penulis yang saya suka sama Bang Radit ini. Bang Dika ini dulu pernah baca yang apa, Kambing Jantan. Kambing ya? Jantan. Sempat jadi film Betul, juga kan. Betul, Ya, betul. difilmkan itu keren itu. Ya, Kambing Biasanya Jantan. sih kalau Raditya Dika itu biasanya cerita-ceritanya tentang kehidupan pribadi biasanya ya. Apa ini gimana ini? Ini kehidupan pribadi, kemudian kehidupan di sekitar Sekitar ya? sekitar Bener ya? lingkungannya dia lah. Ah. Pertemanan, Nah. percintaan gitu kan, tidak jauh lah, tidak jauh Iya, dari iya, iya. pertemanan, percintaan Percintaan. gitu kan. Itulah Raditya Dika dengan gaya khasnya. Ya kalau boleh saya ngisalan kehidupan. Kehidupan. ya. Kehidupan. Bukan kehidupan tapi kehidupan. Biar fun terus gitu kan Iya, hidup betul. ini. Seperti itu. Boleh Ya. Kang di ini mungkin apa sih isinya gitu? Ubur-ubur lembur ini. Ubur-ubur lembur ini adalah kalau dibilang sama Bang Radit itu adalah buku komedi. Buku Ya, komedi buku ya. komedi. Isinya adalah ya komedi kehidupan gitu kan. Komedi kehidupan ya. Jadi hal-hal yang remeh-temeh gitu kan. Hal-hal yang remeh-temeh yang ada di sekitarnya Bang Radit, dia tuliskan ya, kehidupan pertemanannya dia, percintaannya dia gitu. Terus apapun yang ada di sekitarnya dia dituliskan menjadi sebuah buku. Dan makanya kenapa isinya ada sekitar kalau nggak salah 12 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 cerita 14 betul ya. cerita. Ya, ada 14 cerita di sini. Oke. Itu ada 14 cerita. Dan ya lucu memang kehidupannya itu. Nah, Gitu. itu ya. Ada nggak dari yang 14 cerita ini yang paling ini relate nih, atau misalkan gimana gitu yang mengena gitu? Sebetulnya sih banyak yang relate ya dengan kehidupan, karena memang ini mah kehidupan yang Nyata ya, real ya. yang dia tuliskan. Contoh di salah satu ceritanya begini. Ada orang yang dua orang ya pacaran lah ya, pacaran terus kemudian putus ya. Nah, si ceweknya ini curhatlah ke Bang Radit. Oke. Ya, diajak jalan-jalan ke kebun binatang, di sana kan cerita betapa sakitnya perasaan dia gitu kan, ditinggalkan oleh si pacarnya itu. Ya udah cerita panjang lebar sampai akhirnya Bang Radit juga disuruh cerita. Gue kan udah cerita dari tadi, sekarang giliran lo cerita. Nah, si Bang Radit cerita pernah bahwa dia juga punya perasaan terhadap seorang perempuan yang dia taksir pas SMP, kalau nggak salah dia bilang di SMP. Nah, ternyata perempuan yang ditaksirnya itu adalah orang yang ada di depannya. Oh, yang sekarang barengan dia gitu. Bareng dia. Terus kenapa baru cerita sekarang gitu kan? Ya perasaan itu dipendam lah sampai dia usia yang sudah cukup dewasa gitu kan. Nah, tiba-tiba setelah curhat berpanjang-panjang, karena jadi teman curhat lah, Bang Radit ini jadi teman curhatnya si cewek ini. Nah, kemudian setelah itu
sudah ada rencana untuk diajak nonton bareng sama Bang Radit. PDKT lah ya. PDKT lagi mungkin ya, PDKT lagi. Tiba-tiba di akhir cerita itu si yang cowoknya yang menghilangnya itu tiba-tiba nyusul dong ke Datang kebun lagi. binatang, dan menyatakan untuk Ngajak balikan lagi gitu. kembali lagi untuk menjalani kehidupannya dengan si perempuan itu. Ya jadi nyamuk ya bahasanya sekarang mah. Aduh, nyesek itu mah kan kayak gitulah. Sangat nyesek gitu. Akhirnya tadi mau diajakin jalan untuk nonton, ya ternyata akhirnya Kandas dia juga malah ya. kandas juga, dan dia akhirnya balik lagi untuk Ya. menikah dengan laki-laki itu. Tapi biasanya cerita-cerita Bang Radit itu dari sisi-sisi yang kayak sedih barusan, tapi ada tersentil hiburan juga ya biasanya. Iya, Iya ada kan? ada hiburannya, benar. Gitu. Cerita-cerita khas gitu kan Ya, dari dan sebetulnya bukan cuma ada hiburan, tapi sebetulnya ada sisi-sisi, kalau menurut saya ini sisi-sisi yang penting, yang pesan moral. pesan moral lah, kira-kira seperti itu. Contoh ketika di salah satu cerita dia ditanya oleh bapaknya, kamu mau jadi apa? Gitu kan pas SMA tuh dia bingung mau jadi apa ya? Untuk hidup. Di mana waktu itu kan orang-orang ya pengen jadi dokter gitu kan, terus ya kalau sekarang kan orang-orang pengen jadi YouTuber, artis dan content sebagainya. creator ya. Nah, waktu itu dia belum kepikiran mau jadi apa, tetapi pesan dari bapaknya itu adalah kalau mau jadi memilih sesuatu jurusan atau pekerjaan, ya tekuni dengan baik menjadi yang terbaik. Bahkan kalaupun mau jadi tukang nasi goreng, ya silakan jadi tukang nasi goreng. Terbaik. Yang penting menjadi tukang nasi goreng yang terenak se-Indonesia. Jadi itu kata kuncinya. Apapun profesi ya. Ya, dan akhirnya si Bang Radit ini lulus SPMB mungkin ya. Kalau sekarang mah SPMB itu dia lulusnya karena dia dulunya IPA, lulusnya jurusan fisika. Fisika, walaupun akhirnya di UI akhirnya dia tidak ambil di fisika, kemudian akhirnya dia kuliahnya ke luar, ngambil manajemen bisnis kalau nggak salah. Manajemen bisnis ya. Gitu, dan akhirnya dia jadi penulis. Nah, kalau dari segi bahasa nih, kalau menurut Ya. Kang Deddy bahasanya gimana nih? Apa kamu udah dicerna? Ini mah bahasa sehari-hari sih ya, Bang Radit Sehari-hari itu. ya. Bahasa sehari-hari, bahasa yang ya bahasa pergaulan sehari-hari. Tidak ada bahasa-bahasa yang kalau bahasa sekarang itu bahasa-bahasa alay gitu ya, nggak ada sih nggak ada. sebetulnya. Ini bahasa yang mudah dicerna, sangat mudah dicerna. Gitu. Berarti semua kalangan boleh lah baca buku ini? Bisa baca buku ini. Bisa ya? Dari mulai anak SMP misalnya. Anak SMP sampai ya orang tua juga ya seumuran saya lah ya, masih bisa baca buku ini, enak. Orang tua. Dan ada satu hal yang menurut saya juga menarik ya, ketika dia memilih menjadi penulis, karena ingat ucapan bapaknya kalau mau jadi tukang nasi goreng, ya jadilah tukang nasi goreng yang terenak gitu kan. Nasi gorengnya terenak di Indonesia. Nah, ketika dia memutuskan untuk menjadi penulis, dulu kan orang berpikir ya, penulis itu tidak ada jenjang karirnya. Ya, tidak ada. Beda dengan misalnya di pemerintahan misalnya, atau misalkan di swasta, katakanlah awalnya sales ya, kemudian jadi sales supervisor gitu ya, jadi marketing manager, kemudian jadi direktur, kayak gitu lah. Jelas lah ya, jenjang karirnya gitu. Tapi kan. kalau penulis kan tidak ada jenjang secara struktural nih ke atas. Tetapi dia bilang bahwa kalaupun saya tidak bisa, penulis itu tidak menjadi sebuah jenjang yang struktural, kenapa tidak membuat jenjang secara horizontal? Ya, artinya ini saya penulis buku awalnya penulis blog, jadi penulis buku misalnya gitu kan. Kemudian dari penulis buku saya jadi penulis skenario, ya, kemudian menjadi penulis film, atau misalnya menjadi penulis sebuah stand up comedy, kan itu juga konsep menjadi sebuah tulisan gitu. Makanya dia bilang saya lebih senang disebut sebagai pencerita, ya, karena bukan ini penulis juga ya. bukan penulis, ini adalah sebuah cerita yang dituliskan ke dalam sebuah buku. Iya. Gitu. Pesan langsung arahnya ke komika ya, Bang Radit tuh ya. Iya, makanya sekarang kan hari ini kan di komika kan. Karena dari sering berceritanya itu. Kan kadang komika tuh kan gitu ya. Betul. Dari cerita, rangkaian cerita gitu kan. Akhirnya ya jadi buat orang ketawa gitu. Ya, buat orang ketawa, dan dia isinya adalah hal-hal yang sifatnya itu tadi mungkin
Kang Sarip bilang kehidupan ya, sesuatu yang fun. Satu yang fun. Apalagi yang sekarang dengan hiruk pikuknya hari ini ya. Ya, betul. Termasuk Oke. ini juga istilah ini ya, ubur-ubur lembur. Ini saya juga pas nyari buku tiba-tiba ubur-ubur le, kelihatan le-nya doang ya. Ubur ikan lele apa jangan-jangan Dikirain. gitu kan. Ubur-ubur ikan lele. Ternyata ubur-ubur lembur. Dan kenapa sampai ada istilah ubur-ubur lembur? Nah, ya. Ini saya kasih salah satu di halaman 226 nih ya. Dia bilang, gue melihat orang yang bekerja di kantoran tapi nggak sesuai dengan minat mereka. Jadi hari ini kan banyak orang yang kerja di dimanapun lah, di kantor gitu kan, tapi tidak sesuai dengan minat mereka, tidak sesuai dengan passion mereka. Itu Bang Radit istilahkan seperti seekor ubur-ubur lembur, lemah, lunglai, hanya hidup mengikuti arus lembur sampai malam, tapi nggak bahagia, nggak menemukan sesuatu yang membuat hidup mereka punya arti. Wih, Dalam banget ya, dalam banget kan? ya. Filosofis banget ini Bang Radit. Ubur-ubur. Jadi jangan jadi lembur. ubur-ubur lembur lah, Nah, gitu. Ndra, jangan jadi ubur-ubur lembur. Ndra. Bahaya. Gitu. Luar biasa. Berarti ini bukunya dapat di mana nih? Adanya di Bukunya mana? di Perpustakaan Ada Kabupaten ya? Sukabumi. Terus ini kan buku cerita ya, cerita novel itu di kelas 800. 800. Banyak mungkin ya, ada banyak ya? Eh, Nanti kita cek mungkin ya. ya. Kemudian ini juga, ini kalau kita cek ini udah banyak yang minjem. Oh iya. Gitu. Ya, makanya ini salah satu buku yang enak dibaca, enak buat dibaca sambil ngebuburit sebetulnya, ditemani kopi. Ngebuburit mah nggak ada Ngabuburit kopinya. dengan kopi kacau nih. Jadi mokel. Mokel, kalau sekarang istilahnya mokel ya. Mokel. Kalau zaman dulu apa Godin. Godin, nah bener. Sekarang mau mokel. Kalau Godin kan dipakai ngobrol bareng Udin sekarang Adin ya. Oh iya, Nah, Godin. jadi sekarang mokel. Nah, Nih, ini bukunya kayak seperti ini. Ini covernya juga, kalau saya sih suka dari warna ininya tuh. Seru banget tuh sama perpaduannya, sama gambarnya juga oke. Simple, dari ininya juga simple, cuman ya. suka aja liatnya gitu. Bang Radit juga ngasih tips sebetulnya kalau kita mau nulis ya. Jadi tuliskan apa yang Anda alami dalam kehidupan Anda sehari-hari gitu. Mungkin kalau dulu ada istilahnya buku diari ya. Ya, diari. Kan dia juga penulis diari Iya, sebetulnya. Makanya kenapa akhirnya jadi banyak tulisannya. Di yang novel yang pertama itu Kambing Jantan ya. Nah, di Kambing Jantan itu kan sebetulnya kehidupan pribadi yang dia tuliskan di blognya dia. Sampai Betul, akhirnya slogan, ya dikumpulin lah di blog-blognya itu, kemudian dikumpulin di sebuah buku, dibawa ke penerbitan, ternyata ya menarik untuk penerbitnya dibuat mau jadi. gitu kan untuk diterbitkan Gitu. karena yang ya unik ya. unik Bahas menarik, gaya bahasanya sehari-hari ya, gitu kan. betul. Mudah dicerna. Ya. Terus relate juga mungkin. Sebenarnya remeh-temeh sih. Betul. Dari karya-karya ini, cuman ya tadi menarik untuk dibaca Ya. gitu kan. Betul sekali. Ada lagi nggak Kang dari yang menarik dari buku ini? Ada banyak lah ya. Ada banyak ya. Ada banyak. Pokoknya kalau pengen tahu lebih banyak, ya bacalah buku ini. Ubur-ubur lembur. Ubur-ubur lembur. Jadi bukan ubur-ubur ikan lele. Ya. Kalau ubur-ubur ikan lele apa Kang? Sebentar lagi libur, Le. Sebentar lagi libur, Le. Mungkin itu aja ya, Ya. obrolan kali ini. Nah, biasa pesan terakhir. Oke, Kang Sarip. pesannya terakhir. Pesan terakhirnya adalah jangan beli buku Bajakan. Belilah buku yang orisinal. Original. Gitu. Dan ini sih Kang, tadi ada informasi ya. Nyambung sama barusan tentang originalitas ya. Ya. Saya tadi scrolling di Instagram lah ya. Terus ternyata ada salah satu buku bentuknya PDF, e-book. Ternyata itu disebarluaskan lagi Kang. Ya. Itu bukunya udah legal, hak ciptanya ada. Itu ternyata ada salah satu pengguna tuh, pembeli. Terus dia menyebarluaskan lagi via emailnya. Nggak boleh. Itu juga ya, menyebarluaskan PDF juga secara ilegal itu Ya. juga tidak boleh ya Kang ya. Karena itu mengenai hak cipta gitu kan dan sebagainya. Apalagi royalti juga kan, kasihan juga penulisnya. Iya. Apalagi tadi yang nerbitnya pesantren Kang. Otomatis kan pesantren itu ya untuk
kehidupan pesantrennya, gitu kan. Kasihan banget itu. Nah, makanya Sobat Mastaka di rumah, tadi pesan dari Kang Dadi, belilah buku yang asli, jangan buku bajakan. Kalau kira-kira belum punya uang buat beli bukunya, datang saja ke perpustakaan. Gratis. Oke, gratis, tis gitu kan. Nah, perpustakaan Kabupaten Sukabumi ada di mana aja nih? Ada di Cisaat, di Cicurug, di Pelabuhan Ratu, sama di Surade. Oke. Nah, ada 4 tempat, boleh teman-teman sahabat Mastaka untuk berkunjung ke 4 tempat tadi ya Kang ya? Betul. Yang wilayah sini mungkin bolehlah ke Cisaat, gitu kan. Terus wilayah Cicurug, gitu Parung kan. Kuda, Cidahu dan sekitarnya. Oke, boleh ke Cicurug. Oke, terus Pelabuhan Ratu, wilayah Pelabuhan Ratu, terus wilayah Suradenya juga. Pajampangan ya ke Surade. Oke, mungkin itu saja sahabat Mastaka dimanapun. Teruslah berbuat baik, semoga kita terus berkarya dengan maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.